Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada hari ini, khususnya untuk pembahasan kita mengenai tema berkat versus kutuk, saudara ya. Jadi kalau kita mau membahas tentang berkat versus kutuk ini, saya memohon kepada saudara yang mengikuti live Instagram saya pada malam hari ini, karena ini pembahasannya cukup serius dan butuh kehati-hatian sih sebenarnya ya, untuk kita dapat memahami tentang berkat versus kutuk dan kemudian korelasinya atau hubungannya dengan hari ini, supaya kita tidak sampai salah mengerti atau salah fokus, salah mentafsirkan. Ini butuh kehati-hatian. Dan tadi pagi memang saya membuka ruang pertanyaan juga, Q&A. Nah, sudah ada beberapa yang masuk, saudara, tetapi saya akan lihat apakah saya jawab setelah saya menyampaikan materi ini, karena materi ini cukup banyak yang akan saya sampaikan. Ya saudara, udah ada 3 lembar nih saya sudah siapkan. Jadi karena ini serinya adalah Bible Study, jadi saya mengharapkan juga saudara yang ada di rumah, pasti saudara di rumah tidak boleh pergi-pergi ya. Jadi kalau saudara pergi macet lagi, aduh udahlah, nggak usah ikut-ikutan yang lain-lain. Dan kalau saudara ada di rumah, saya mohon saudara ambil bolpen dan kertas juga untuk dapat kita menganalisa tentang berkat dan kutuk ini, supaya saudara juga tidak buang waktu, tetapi juga mengisi pikiran perasaan kita, ya setidaknya kita mengertilah sedikit tentang berkat versus kutuk ini. Nah, sebelum saya jauh untuk menyampaikan tema ini, saudara, ya saya harap tema ini bisa diselesaikan 1 jam, tapi kalau tidak, maka saya minta izin sama saudara juga, saya mungkin apakah bisa dilanjutkan ke live Instagram di hari yang sama juga, tapi nanti saya akan lihat animonya seperti apa. Oke, saudara, sebelum saya menyampaikan ini, seperti biasa kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih malam hari ini hamba bertemu lagi dengan setiap pribadi, dan pribadi-pribadi yang hamba tidak lihat mereka, tapi mereka bisa lihat hamba. Hamba tidak bisa mendengar suara mereka, tetapi suara hamba bisa didengar oleh mereka. Malam hari ini Tuhan, hamba mohon ampun. Kuduskan aku dan layakkan aku. Dan juga kuduskan dan layakkan semua yang mengikuti live Instagram pada malam hari ini juga. Sehingga ketika kami membahas ini, kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kami memberikan otoritas penuh kepada karya Roh Kudus dalam hati hamba dan hati mereka, untuk memberikan penerangan dengan tertib kebenaran firman Tuhan ini secara baik. Oleh karena itu, setiap kami yang mengikuti live Instagram malam ini pasti diberkati oleh Tuhan. Sehingga keluarga pribadi kami dilepaskan dari setiap kutuk. Dan kami semua mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berbicara, urapi aku Tuhan, pakai mulutku, sehingga perkataanmu ada di dalam mulutku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bicara tentang berkat versus kutuk, saudara ya. Oh iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk saudara yang mengikuti voting apakah live Instagram ini dilakukan tiap hari, sehingga tadi saya lihat hasilnya cukup mengejutkan ya saudara, mayoritas mau saya tiap hari. Nanti saya berdoa dulu ya untuk memutuskan itu, karena nanti ya kita akan bicara ini dulu, penting. Bicara tentang berkat versus kutuk, saudara. Nah, ternyata terminologi kata berkat dan kutuk itu saudara harus paham dulu. Yang pertama adalah berkat itu artinya saudara, kemurahan atau hadiah yang diberikan Tuhan yang membawa kebaikan. Nah, ini kita tidak bicara materi saudara, ternyata terminologi kata ya. Artinya kata berkat itu artinya apa secara terminologi.
Jadi kemurahan atau hadiah yang diberikan Tuhan yang membawa kebaikan bagi mereka yang menerima hadiah dari Tuhan. Jadi itu berkat ya saudara ya. Jadi mendapat impact adalah tujuannya supaya kita makin baik, begitu ya. Kutuk. Jadi arti kata kutuk itu artinya apa? Doa. Nah ini dia ya. Atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang atau orang lain atau komunitas atau kepada satu bangsa. Ya, ulang ya, sekali lagi ya. Jadi kutuk itu adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan dan mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang atau orang lain. Nah, saudara-saudara, dalam studi kasus kita pada hari ini, Bible study kita, studi kasus kita ada di dalam kitab Imamat pasal 26. Nanti akan dikorelasikan dengan ulangan pasal ke-28. Jadi saudara harus tahu dulu. Penulis dari kitab Imamat adalah Musa. Musa menulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Disebut dengan kitab Pentateuch, saudara. Nah, kitab Pentateuch yang tulis adalah Musa lewat Revelation. Itu pewahyuan yang datang dari Tuhan. Terus kemudian Musa menulis. Maka Musa dapat pewahyuan dari Tuhan, bisa menulis tentang peristiwa penciptaan itu dengan baik ya. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, di dalam konteks-konteks itu adalah dalam kitab-kitab itu ada beberapa konteks yang mengikuti di dalamnya. Nah, khusus di Imamat pasal 26 dan nanti di Ulangan pasal 28, saudara, itu ada korelasinya, saudara, bicara tentang kutuk dan berkat ada di situ. Nah, ini penting ya. Ini saya mau sampaikan dulu bagi saudara. Oke, kita mulai dari Imamat pasal 26, saudara. Saya mau bacakan buat saudara. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Jadi ini tulisan yang ditujukan kepada bangsa Israel ya. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Saudara kalau perhatikan baik-baik, Allah kita adalah Allah pencemburu. Allah kita adalah Allah cemburu. Dia tidak suka diselingkuhi. Atau dia tidak suka, saudara, ada roh lain atau ada pribadi lain yang menggantikan dia di hatimu. Nah jadi kalimat ini menjadi penting sekali, saudara, bahwa berhala itu adalah benda-benda yang tidak berarti sih, saudara. Berhala yang diukir, dipahat, dipilah, dan tegakkan. Batu berukir dan segala macam. Jadi ini adalah dasar dulu, saudara. Ini adalah pijakan dari sebuah peristiwa apakah saudara diberkati atau dikutuk. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara hidup di dalam sebuah situasi seperti ini, engkau lebih percaya kepada sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, itu berhala loh, saudara. Hati-hati. Jangan cepat atau jangan suka mendengarkan paranormal berbicara. Jangan suka mendengarkan tentang nubuatan-nubuatan yang tidak berdasarkan Alkitab. Karena bahaya sekali kalau nubuatan itu tidak berdasarkan Alkitab, maka itu adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya ini bisa dikatakan berhala, saudara. Jadi berhala itu, saudara, engkau mempercayai segala sesuatu melebihi daripada Tuhan. Jadi itu berhala. Jadi kalau kita sudah menyembah kepada sesuatu, jadi saudara tidak boleh percaya feng shui, inilah, ada angka buruk, hari buruk, nggak boleh, saudara. Yuk, nggak boleh lagi ada hidup dalam pantangan-pantangan begitu. Kita dekat dengan Tuhan, tapi kita masih pergi ke kuburan, kita berdoa. Nggak boleh. Saudara tidak boleh simpan-simpan benda-benda di masa lalumu. Ada patung kecil lah, titipan dari orang tuamu lah, dan segala macam, saudara. Mungkin dulu agamamu bukan Kristen. Ya, dulu biasa saudara seperti demikian. Sekarang kamu sudah jadi anak Tuhan, tidak boleh begitu. Jangan sampai sekarang jadi anak Tuhan dengan pola pikir yang dulu. Itu bahaya, saudara. Kalau saudara mengikuti cara berpikir kamu hari ini, yaitu dengan pola pikir yang dulu, hati-hati kamu masuk dalam sinkritisme. Kamu percaya Yesus, tapi kamu masih percaya tentang feng shui, tentang ini, adat ini. Yuk, nggak boleh. Karena Tuhan itu tidak boleh dicampur adukan, saudara.
Dan kalau kita memperlakukan Tuhan itu seperti itu, wah ini bahaya. Ini ada hari baik, dan ini bangun rumah harus begini. Nggak boleh begitu, saudara. Jadi memang kalau setiap sesuatu itu tidak boleh ditabrak-tabrak. Jadi angka sial 4, angka 13, itu segala macam. Nggak ada angka sial. Hari-hari baik semua, angka-angka baik semua. Kalau saudara tidak hati-hati di sini, saudara, kamu menyakiti hati Tuhan. Nah, ini saya ngomong apa adanya hari ini. Oleh karena itu, saudara, tidak boleh pola pikir itu, nggak boleh, saudara. Ya mulai nih dapat mimpi, gigimu ompong, copot, nanti ada yang meninggal. Nggak boleh lagi begitu-begitu. Jadi kita ada makna-makna yang sering sekali jadi pantangan. Nggak boleh beginilah, kalau orang hamil nggak boleh, kalau kita hamil baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak boleh dikasih tahu. Terus kenapa kalau hidup begitu? Kalau cara hidup seperti ini, saudara-saudara masuk dalam sebuah penyembahan berhala yang modern, saudara. Jadi kita ini ternyata menyembah berhala itu, saudara. Dalam konteks modern itu apa? Kita terlalu takut dengan apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Contoh, kamu takut kehilangan uang, saudara. Berkatmu banyak, kamu takut kehilangan uang. Nah, itu uangmu itu jadi berhala. Ya, lihat baik-baik ya. Kamu takut kehilangan pelayanan. Jadi kamu sibuk melayani Tuhan dan kamu takut kehilangan pelayanan. Jadi pelayanan itu, saudara, ada menjadi sumber penghasilan. Hati-hati, pelayanan itu juga jadi berhala buat engkau. Lihat baik-baik ya. Kamu ganteng, kamu cantik, kamu hebat, dan itu kamu takut sekali kehilangan kegantenganmu, kecantikanmu, dan parasmu, sehingga engkau akhirnya, nah hati-hati itu jadi berhala di postmodern, saudara. Jadi ternyata mengerti tentang berhala itu, saudara, itu tidak serta-merta hanya patung, saudara lihat seperti itu dan segala macam. Ini ada hal dalam postmodern hari-hari ini adalah berhala itu yang paling takut adalah ketika saudara mengagungkan segala sesuatu melebihi daripada Tuhan. Lihat baik-baik ya. Kalau engkau mengkultuskan pendeta, dan pendeta itu adalah satu-satunya dalam hidupmu, artinya saudara percaya banget dia ngomong. Tapi saudara tidak percaya dengan firman. Hati-hati pendeta itu jadi berhala dalam hidupmu. Nah, kayak saya bilang, tidak boleh, jangan boleh. Jadi follower pendeta boleh. Tapi tidak boleh mengkultuskan pendeta itu dalam hidupmu. Karena kalau kamu mengkultuskan pendeta itu bahaya. Itu berarti antara Tuhan dan pendeta itu hampir sama. Yuk, nggak boleh begitu. Oh, saya nggak mau ke gereja, kalau bukan dia yang khotbah. Hati-hati, itu pendeta jadi berhala buat kamu. Jadi banyak hal yang ternyata kita harus memahaminya yang tepat. Hati-hati, saudara. Hidup kita ini kalau sudah terikat ya, saudara, dengan segala sesuatu di dalam dunia ini yang kita tidak bisa lepas, berhala, saudara. Nah, ini kita penting untuk memahami lebih dalam. Jadi ternyata berhala itu bukan hanya patung, saudara. Nah, baru nanti kita masuk ya pelan-pelan ya, saudara ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, baru kita masuk poin yang kedua. Ini dasar berpijak. Apakah kita dikutuk apa diberkati Tuhan? Yang kedua, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Saudara, menarik sekali. Dua kata ini jadi menarik. Memelihara dan menghormati hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Ini yang sering sekali kita lupa nih, saudara. Kenapa saya bilang? Sering sekali kita hari sabat waktu peristirahatan itu kita tidak berikan buat Tuhan. Maka saya bilang, saudara punya toko, punya jualan, hari Minggu harusnya stop. Waktunya Tuhan itu stop. Itu yang selalu diributin, saudara, di dalam Alkitab. Tuhan itu mengajarkan kita. Dia menciptakan segala sesuatu saja. Dia butuh satu hari untuk istirahat, saudara. Nah, kalau satu hari untuk istirahat kita, itu untuk apa? Untuk kita berbicara sama Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, pergi ke Israel. Next, kamu bisa pergi ke Israel. Kalau setelah coronavirus ini, saudara pergi ke Israel, lihat ya. Di Israel itu kalau hari sabat, ada lift sabat yang tidak boleh bergerak. Ya, liftnya dinonaktifkan. Khusus hari sabat. Dan di Israel itu lahan itu tidak semuanya dipakai, saudara. Misalnya ada 10 petak lahan, pasti ada lahan yang kosong. Nah, lahan yang kosong yang tidak ditanami itu biasanya tanah yang sabat. Jadi bisa tahun pertama sampai tahun ke-6 itu dipakai gitu ya, saudara ya, dipakai lahan itu untuk mengisi. Tahun ke-7 tiba-tiba misalnya tanami jeruk di tahun ke-6. Di tahun ke-7 dia panen, tidak boleh diambil buahnya sampai buahnya itu rontok sendiri, saudara, dan busuk. Nah, ini Israel tuh mengerjakan hal ini sampai hari itu. Yaitu ada tanah yang menjadi tanah sabat. Dan bukan hanya itu saja, saudara.
Binatang juga demikian. Domba boleh bekerja, kambing boleh bekerja, segala macam boleh bekerja. Hanya boleh 6 hari. Hari ke-7 dia harus istirahat, saudara. Ada yang bekerja, ada yang tidak. Nah, dia ini harus ada partnya gitu loh, saudara. Ada shift-shiftnya, saudara. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami bahwa pengudusan hari Sabat itu adalah memberikan ruang istirahat untuk kita dekat dengan Tuhan. Maka oleh sebab itu kita ini terlalu sibuk habis waktu, maka hari ini kita banyak istirahat. Jadi kita sabat terus, saudara. Shabbat shalom, saudara. Nah, saudara harus diam di rumah, berdoa dan segala macam, merenungkan diri masing-masing. Nah, dua bagian ini, saudara, adalah bagian prinsip. Nah, di pasal Ulangan 28 itu ketetapan-ketetapan perintah-perintah Allah harus dituruti. Tapi saya mau konsentrasi kepada Imamat pasal 26, saudara. Jadi di situ dengan jelas sekali dua hal ini yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau saudara menyembah berhala dan saudara tidak menghargai bahwa hari Sabat, waktu perhentian itu tidak dipakai untuk berdiam diri dengan Tuhan, maka saudara, kalimatnya, akan dapat kutuk. Saya tidak mau bicara berkat dulu, berkat terakhir. Nah, ini penting nih. Ya, kenapa saya nggak mau bicara tentang berkat? Karena kalau kita baca pasal 26 ini sebenarnya dimulai dengan berkat juga. Oke, tapi saya mau lompat ke kutuk dulu, saudara. Nah, ternyata di dalam Imamat pasal 26 ini, saudara, itu dibagi, saudara. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 itu sebagai dasar pijakan untuk mengerti tentang aturan main kepada bangsa umat pilihan Tuhan. Di ayat 3 sampai dengan ayat 13, saudara, itu bicara tentang berkat hasil dari sebuah ketaatan. Jadi ayat 3 sampai 13 nanti kita akan bahas terakhir. Itu bagi mereka yang taat melakukan aturan main. Tidak menyembah berhala, terus menghargai tentang dan menghormati tentang hari Sabat, hari peristirahatan Tuhan. Itu nanti kita akan bahas berkat itu di ayat 3 sampai dengan 13. Saya tidak mau bahas itu. Nah, ayat nanti saya bahas terakhir. Nah, kemudian di ayat 14 sampai dengan ayat 39, saudara, itu hukuman atas orang yang tidak taat, saudara. Nah, itu berarti kutuk. Baru kita bahas ya. Dan kemudian masuk di ayat 40 sampai dengan 45, yaitu menjanjikan pengampunan bagi pertobatan. Jadi ini pasal 26, Imamat 26, ayat 1 sampai dengan ayat 45, saudara, clear. Jadi ada aturan mainnya, siapa yang taat diberkati, ada. Terus siapa yang tidak taat akan dikutuk. Dan kalau mereka yang tidak taat itu masih ada pintu pertobatan, baru setelah itu ada berkat yang Tuhan berikan. Itu dia sistematikanya. Baru saya mulai bagi yang tidak taat. Saudara tahu bagi yang tidak taat itu menarik sekali, saudara. Dari ayat 14 sampai dengan 15, bagi yang tidak taat itu. Yang pertama adalah di ayat 14 dan sampai dengan ayat 15, saudara, ada 4 kata saya catat, itu memberikan penolakan terhadap aturan main yang dibuat kalau engkau menyembah berhala. Lihat baik-baik ya. Tetapi, jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak, terus jikalau hatimu muak, terus apalagi kamu tidak melakukan segala perintahku, terus kemudian yang keempat, kamu mengingkari perjanjianku. Jadi ada 4, saudara. Yaitu pertama, dia menolak perintah itu. Dia muak terhadap yang saya sampaikan. Yang ketiga, tidak melakukan perintah itu. Dan 4, dia mengingkari, saudara, aturan main itu. Maka ada akibatnya. Ayat 16. Lihat baik-baik ya ayat 16. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Yakni, aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihnya, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Batuk kering dan serta demam. Saudara, ini hukuman kepada bangsa Israel yang menyembah berhala. Baru kita lihat apple to apple dengan peristiwa hari ini. Ya, saudara lihat demam-demam yang terjadi hari ini. Dan kemudian orang batuk kering dan segala macam, saudara. Apakah ini penyakit kutukan, saudara? Apa yang terjadi ini peristiwa? Bisa iya. Karena kenapa, saudara? Saya kasih tahu.
Bangsa-bangsa di dunia ini, saudara, saya kasih tahu, adalah bangsa-bangsa yang saya kasih tahu buat saudara, yang banyak menyembah berhala, saudara. Mereka merasa menjadi negara yang superpower. Lihat Amerika sekarang. Menjadi negara yang superpower. Merasa dia hebat, dia punya teknologi, punya kepintaran, punya segala macam. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Oh, Tuhan bilang, tunggu sebentar lagi. Kalau engkau menganggap kehebatanmu dan luar biasa, penyembah berhala ada di mana-mana, maka doa saya, saudara, sering sekali banyak orang yang mau jadi pejabat, banyak orang yang mau usahanya bagus pergi ke Gunung Kawi dan segala macam, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau orang tuamu seperti itu, dan hari ini kamu sudah bertobat, enggak otomatis lu kutuk itu hilang. Pak, tapi saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah dibaptis. Tidak begitu, saudara. Harus ada pemutusan. Jadi nggak langsung luntur. Nanti kita akan compare kepada kebangkitan Kristus di akhir terakhir. Jadi ini, saudara, harus memahami dulu dengan konsep yang tepat apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Jadi hari-hari ini yang apa yang terjadi, saudara, dan batu kering dan segala macam itu juga dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 22, saudara. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kipialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa, saudara. Waduh, gak gampang loh, saudara. Saya lihat-lihat kayak begini, mengerikan sekali, saudara. Jadi ini apa yang terjadi hari ini? Ini kalau kita baca Alkitab ini terus, saudara, ini mengerikan sekali. Jadi bangsa-bangsa yang menyembah berhala, saudara, pada zaman itu, bangsa Israel diberikan batu kering, saudara. Demam, saudara. Ketakutan mereka dan segala macam. Jiwa mereka merana, mata mereka rusak. Ayat 16 bilang begitu, saudara. Dan saudara tahu penyakit kudukan itu terjadi di Ulangan pasal 28. Yaitu apa? Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan. Jadi kalau kita melihat berdasar ini, orang gila bisa jadi penyakit kutuk. Bukan hanya itu, kebutaan, kehilangan akal. Ini kebutaan rohani, pengiringan yang lain, saudara. Tapi bicara tentang kehilangan akal, orang buta sampai dikutuk. Ini peristiwa di dalam Ulangan pasal 28. Tapi banyak orang gila dalam konteks hari ini, masalah psychology problem. Ya. Tetapi saudara, misteri sekali orang gila ini, saudara. Ya, ada penyakit sampar kutuk, saudara. Penyakit kusta kutuk zaman Yesus. Dan segala macam ini, peristiwa ini terjadi terus berulang-ulang kali, saudara. Dan apakah hari ini penyakit ini menjadi penyakit kutuk? Ya, bisa jadi itu. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara. Saudara tidak menyembah berhala lagi. Saudara menghargai tentang sabat waktunya Tuhan dengan saudara. Jadi hari-hari ini, saudara, yang paling penting adalah pemulihan total. Harus ada pemutusan dosa kutuk keturunan itu ada. Maka kalau kita melihat dalam poin begini, saudara, ini bahaya sekali, saudara. Jadi kalau orang tua mau menyembah berhala, itu akan turun sampai 4 generasi, saudara. Jadi kalau saudara dalam Tuhan, pas saya sudah, ya oke, kamu putuskan. Ya, tapi yang lain juga harus diputuskan, saudara, satu persatu. Jadi sampai dengan hal itu, saudara, detail sekali. Nanti saya mau sampaikan berikutnya. Ayat 17, saudara. Apa itu di kalimatnya di situ ayat 17? Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Tuhan melawan kita. Kamu akan lari, katanya. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Paranoid. Sehingga orang yang hidup di dalam penyembahan berhala, orang yang sedang menghadapi segala sesuatu yang hari ini terjadi, saudara. Lihat, saudara, perhatikan. Dia tidak menghargai rumah Tuhan. Sebelum peristiwa coronavirus ini, orang main-main, bercanda terus. Datang beribadah, bercanda. Pergi ke rumah Tuhan, bercanda, dan segala macam, saudara. Hidupnya sudah menjadi patron. Pengkultusan dirinya menjadi kuat sekali, saudara. Dan akhirnya, saudara, menjadi mamon. Segala sesuatu dunia itu jadi mamon. Saudara harus pakai sesuatu yang branded supaya engkau dihargai oleh orang. Engkau melihat dunia itu lebih penting. Jadi engkau tidak melihat lagi bahwa Kristus itu lebih penting dari segalanya. Tuhan tuh sedang putar balikan semua keadaan hari ini, saudara. Maka saudara tidak tahu kapan coronavirus ini akan habis, saudara. Ya hari ini puji Tuhan, yang sembuh naik, saudara, daripada yang meninggal di Indonesia.
Ya kita berdoa terus, ada peningkatan, dan ada viral dan segala macam. Saya mau sampaikan bagi saudara, seluruh dunia sedang paranoid, lari ketakutan, tapi tidak tahu, tidak ada orang yang mengejar. Tuhan sedang buat peristiwa itu terjadi. Beberapa hari di belakang saya tidak bicara tegas, tapi hari ini saya akan bicara tegas, saudara. Karena kenapa saya mau sampaikan begini? Saudara mulai koreksi, saya koreksi, saudara koreksi masing-masing di rumah. Apakah engkau masih terikat dengan kuasa gelap? Engkau masih terikat dengan penyembah berhala? Engkau masih tidak menghargai tentang waktu engkau bersekutu dengan Tuhan? Hari ini kita harus mengalami pemulihan. Kenapa hidup keluargamu berantakan dan segala macam? Saudara nanti baca di dalam Alkitab. Kenapa hubungan seksmu tidak normal? Kenapa hubunganmu dengan suami, istri terlalu kacau balau dan segala macam? Ada masalah apa, saudara? Ada masalah kutuk yang belum diputuskan. Dan perceraian itu adalah kutuk yang nanti akan beranjak kepada berikutnya. Perzinahan itu adalah kutuk yang bisa beranjak kepada berikutnya. Jadi kalau baca Alkitab ini, saya pas baca ini cukup mengerikan, saudara. Kalimat berikutnya, saudara, di ayat 18. Kalau engkau tidak bertobat, kata dia. Itu diulang lagi di ayat 19, 20, 21, 24, 28. Saya nggak bisa baca semuanya. Jadi ayat 18. Ayat 19, ayat 20, ayat 21, 22, 28, saudara. Itu kalau kamu tidak mau bertobat, kata dia. Kamu tidak mau penyelesaian, patahkan kutuk berhala itu. Ya selama ini engkau tidak menghargai tentang waktu Tuhan. Maka firman Tuhan bilang apa? Di ayat 18, dia bilang begini. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dia bilang kepada bangsa Israel, maka aku akan lebih keras lagi menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Wow. Saudara dengar hari-hari ini WHO ngomong, ada apa dengan kamu? Kalau seandainya kamu melahirkan, setiap melahirkan selalu keguguran. Saya curiga ada kutuk, saudara. Tiap melahirkan keguguran, tiap melahirkan keguguran. Kenapa? Jangan-jangan dulu orang tuamu pernah melakukan pengguguran. Jadi ada kutuk yang berantai yang harus putus, saudara. Itu harus dituntaskan hari ini. Supaya hidup pribadimu, keluargamu itu diberkati Tuhan. Kalau enggak, saudara, dikuasai oleh kutuk itu, saudara. Itu mengerikan sekali. Maka saudara buat apapun tidak berhasil. Kamu lakukan usahamu kamu tidak bisa nikmati. Orang lain yang menikmati. Itu di dalam ayat-ayat yang tadi saya tidak mau bacakan terlalu banyak, saudara. Nanti baca di rumah. Jadi jelas sekali itu firman Tuhan, jelas di ayat 21, 24, 28 itu jelas sekali. Kenapa begitu ya? Gonta-ganti pacaran, gonta-ganti segala macam. Ya pasti ada masalah. Ada kutuk, saudara, yang harus diputuskan. Maka saya bilang, supaya tidak jatuh kepada anak-anakmu, kita harus patahkan. Segala kutuk apapun harus dikalahkan. Jadi kalau kita pernah gagal, saudara, kita harus patahkan kutuk itu. Itu apa aja yang kita tahu. Dalam rumah tangga kita gagal, kita harus putuskan kutuk itu supaya anak kita tidak mengalami yang kita alami, saudara. Nah ini kalau tidak menjadi begini, ini akan jadi bola salju terus berkembang dan berkembang. Jadi kalau kita dulu penyembah berhala nih, saudara, ini jangan otomatis saya sudah dibaptis, saya percaya Yesus luntur. Enggak, harus diputuskan. Kalau enggak, engkau berusaha apapun tidak akan mungkin bisa dapat berhasil. Kasihan anak-anakmu. Kamu harus putuskan kutuk itu supaya anak-anakmu tidak kena kutuk berikutnya. Maka karena itu bisa 4 generasi. Pak, itu bisa muncul nggak? Jangan memberikan celah. Jadi ketika diputuskan itu kan kamu sudah jadi itu, tapi harus ada pemutusan. Jangan memberikan celah berikutnya. Kamu lemah di situ, harus dibuang posisinya di situ. Jadi ini kutuk ini, saudara, bisa bahaya sekali kalau kita tidak sedikit pun sadar tentang hal itu, saudara. Nah, oleh karena itu ini penting, saudara, yang saya mau sampaikan. Ayat 26 itu jelas sekali, saudara. Ayat 26 dia bilang begini. Jika kamu memusnahkan persediaan makananmu. Aduh, ngeri sekali ini, saudara. Jadi orang yang tidak taat, yang menyembah berhala, dia akan habiskan semua persediaan makananmu. Kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Wah, ngeri. Jadi saudara bisa bayangin, saudara. Ada orang yang berkatnya banyak, saudara. Tapi dia ketakutan sekali. Dia hidup dalam kekutuk. Jadi jangan ukuran standar
You dapat duit yang banyak, orang fasik kerja dapat duit yang banyak, terus kemudian dia bisa nyaman. Tidak, dia justru tidak nyaman. Karena kenapa? Ada bagian yang kosong dalam diri dia. Jadi jangan lihat orang fasik, Pak, nggak percaya Tuhan kok berkatnya banyak ya. Hati-hati loh. Itu iblis bisa kasih berkat loh. Iblis bisa sembuhkan orang loh. Tapi iblis tidak bisa kasih damai sejahtera. Coba tanya mereka yang menyembah berhala. Mereka yang tidak percaya sama Tuhan. Duitnya banyak. You tanya sama dia, ada damai nggak? Tidak pernah ada damai. Ketakutan hidupnya. Takut mati. Takut kehilangan harta. Tapi beda sama orang yang dapat berkat. Hidupnya sudah dalam Tuhan. Kutuk sudah dilepaskan. Beda. You ada damai, sukacita. You gak pusing dengan apapun yang terjadi. Hari ini kita punya uang banyak. Kita bisa buat apa? Gak bisa buyat apapun juga. Saudara punya pesawat pribadi. Mau bawa pergi kemana? Seluruh dunia kena coronavirus. Punya uang, mau uang kemana? Mau pergi kemana, saudara? Gak bisa pergi kemana-mana, saudara. Mau ke belahan dunia manapun gak bisa juga. Mau kemana pun semua kena coronavirus. Maka ini doa saya. Hari ini semua harus mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kalau memang saya tidak perlu harus jawab pertanyaan saudara, lebih baik saya bahas ini dulu saudara sampai tuntas. Karena saya mau saudara, rumah tanggamu, pribadimu, semua saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dijauhkan kamu dari kutuk dari Tuhan. Saya tidak mau bahas saudara, orang yang coronavirus ini apa, saya tidak mau bahas. Tapi kalau lihat indikasi-indikasi ini, bahaya sekali saudara. Kamu tidak bertobat kata Tuhan kepada bangsa Israel. Aku akan memberikan 7 kali lipat lagi buat kamu. Mengerikan saudara. Saya waktu mempersiapkan ini saudara. Wow, hati-hati sekali saya untuk melihat hal ini. Nah ini penting sekali saudara. Nah saudara ayat 29. Kamu makan apapun tidak bisa habis. Tahu nggak? Sampai mereka kalau tidak bertobat, kutuknya itu apa saudara? Yaitu begini. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Itu 7 kali lipat. Artinya begini saudara. Jadi kalau orang itu tidak mengalami pemulihan, pemutusan saudara. Ini kutuk ini akan terjadi 7 kali lipat. Itu apa? Dibuat kelaparan semua. Resesi luar biasa ekonomi. Susah lapar saudara. Dan akhirnya mereka membunuh anaknya, memakan daging anaknya. Kanibal. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Saya berdoa dalam nama Yesus tidak terjadi hari ini buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Saudara harus bilang amin itu. Saudara harus yakinkan hal itu. Karena kenapa saudara? Saya tidak mau kita semua hidup di dalam kutuk ini seperti itu. Wow. Apalagi ayatnya? 32, 33. Apa peristiwanya? Kalau engkau seandainya tidak bertobat, hai bangsa-bangsa, bangsa Indonesia, maka saya bilang, saya harap pemimpin kita tidak ada yang menyembah kepada berhala. Tidak ada pergi ke gunung cari persugihan dengan apapun juga. Tidak ada, doa saya itu. Supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa-bangsa lain juga dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau sampaikan di sini. Apa itu? Ayat 32, 33. Kutuk yang terjadi apa? Dia akan merusakkan negeri-negeri. Bangsa-bangsa akan dibuat kacau balau. Karena kenapa? You benar-benar tidak menyembah Tuhan yang benar. Aduh, ngeri. Jadi kalau lihat cerita ini saudara, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita semua. Jadi saudara tahu kapan coronavirus ini selesai? Ini orang paranoid. Ketakutan semua. Keluar takut, lihat orang takut, salaman takut, mau ngapain takut. Karena memang kita tidak boleh salaman, ikuti itu. Jaga jarak dan segala macam. Tapi hebat loh Indonesia. Macet juga Jakarta. Itu bukan paranoid, nekat. Nah mereka hukum makan. Nah ini peristiwa ini saudara. Atau apa artinya? Di ayat 34-35. Tanah mereka selama ini tidak pernah dibuat sabat. Selama ini mereka tidak buat tanah mereka dibuat sabat. Diberhentikan, tidak diistirahatkan. Tuhan buat tanah mereka menjadi tandus. Yaitu apa? Semua diam. Ini yang terjadi saudara hari-hari ini. Lihat, perhatikan baik-baik saudara. Kita tahu kalau di Indonesia saudara, tanah itu selalu dipakai tiap tahun. Tidak pernah dibuat tidur. Akan terjadi longsor lah, apa segala macam lah. Gagal panen lah, segala macam. Karena tanah harus istirahat. Kalau istirahat kita nggak dapat cuan.
Hidup kalau nggak dipakai istirahat bahaya. Sekarang, selama ini kamu nggak bisa siapkan satu waktu hari aja. Tokomu tutup, daganganmu tutup 1 hari saja. Waktu hari peristirahatan, hari Sabat, waktunya ibadah, you nggak tutup tokomu. Sekarang dibuat tutup sama Tuhan, automatically. Kamu tidak memberikan waktumu sama Tuhan 1 minggu sekali. Kamu sibuk bekerja dan segala macam. Hari ini tiap hari kamu ibadah. Dibuat sama Tuhan kembali ke titik awal. Yaitu apa? Supaya semua mengalami recovery dari Tuhan. Maka semua yang mengikuti live Instagram saya pada malam hari ini, doa saya. Yang lihat ini ada 1.000 orang. Kalau dia sama suami istri mungkin ada 2.000 orang. Saya mau sampaikan bagi saudara semua. Rumah tanggamu tidak ada lagi kutuk. Pribadimu tidak lagi ada kutuk. Semua sudah ditarik oleh Tuhan. Dan engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Doa saya anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Maka segala persugihan apapun, penyembah berhala dalam bentuk apa, semua dibebaskan oleh Tuhan. Ayat 36. Terjadi kecemasan di dalam hati mereka. Mereka mulai cemas. Tadinya paranoid, mereka cemas. Ini orang yang kena kutuk, saudara. Ayat 38. Dia akan binasa total. Ayat 39. Akan hancur lebur, tidak bersisa. Nah, baru kita masuk, saudara. Siapa-siapa saja mereka yang taat, mau dipulihkan hidupnya, mau dipatahkan setiap kutuk dosanya, mau dipatahkan setiap kutuk keturunan, mau dipatahkan setiap apa yang dia lakukan selama ini harus dibuang dalam nama Yesus, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Apa dampaknya? Di ayat 3 dan 4, saudara. Hebat itu kalimatnya. Yaitu bilang begini. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Hebat. Jadi waktunya hujan ya hujan. Supaya apa dia bilang itu? Ladang-ladangmu, pohon-pohonmu akan berbuah dan menghasilkan buah. Jadi orang yang taat, dia mau ada pemutusan kutuk dan segala macam. Dia lepaskan berhala-berhala itu, dia buang berhala itu dalam hidup dia. Dia mau taat dengan kekudusan Tuhan. Hari waktunya Tuhan dia berdiam diri dengan Tuhan. Ingat baik-baik. Tuhan akan mendatangkan hujan tepat pada waktu masanya. Sehingga apa yang kau tanam akan berhasil. Maka hari ini saya melihat, saudara. Orang yang benar dan orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan buat saudara. Di dalam situasi begini, justru Tuhan pelihara hidupmu dan saya. Justru kita merasakan hari ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Ketika engkau berani mengatakan bahwa aku tidak lagi berpaling kepada yang lain. Kuasa-kuasa gelap kami lepaskan, berhala kami lepaskan. Kami menghargai kekudusan Tuhan. Saya kasih tahu, saudara. Berkatmu tidak akan pernah putus dalam hidupmu. Itulah janji Tuhan, bukan janji saya. Supaya rumah tanggamu diberkati Tuhan. Maka engkau dalam berumah tangga pun hidup hubunganmu baik. Bagaimana engkau bergaul dengan orang baik, saudara. Engkau tidak pernah sedikit pun berpikir negatif atau berkata negatif terhadap orang. Tapi engkau tetap berpikir positif. Even orang berpikir negatif terhadap saudara, kamu tetap positif buat orang itu. Itu orang yang benar-benar sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu, saudara, belas kasihan Tuhan yang akan turun atas saudara sekalian. Mungkin saudara mau banyak bertanya, saya tahu saudara pasti engkau mau banyak bertanya. Kenapa saya begini, Pak? Apa ini begini-begini? Tahu saya pasti banyak ini, saudara. Kalau dari ruang ini saya, saudara, sepakat. Saya mau teruskan waktu ini sampai selesai. Tetapi orang yang benar-benar sungguh takut akan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 5, saudara. Dia bilang apa? Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Wow. Situasi hari ini akan membedakan mana orang
Yang hidup mengikuti ketetapan Tuhan sama orang yang tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Kalau orang yang mengikuti ketetapan Tuhan, saudara, dia tahu makanan selalu ada dalam hidup dia. Dan Tuhan akan memberikan kepuasan dan kekenyangan dalam hidup dia. Bahkan dia bisa men-sharingkan hidupnya buat orang lain. You good. Engkau bisa berbagi buat orang lain. Maka konteks hari ini adalah engkau tidak begini, saudara. Tapi engkau menabur dengan luar biasa. Waduh, blessing. Tuhan berkati saudara pasti. Karena orang yang demikian adalah orang yang mengikuti ketetapan Tuhan. Saudara bisa selalu berbuat sesuatu yang terbaik. Karena kenapa? Karena engkau selalu diberikan kekenyangan oleh Tuhan. Ada saja cara Tuhan memberkati saudara. Tempat ini tutup, di sini dibuka. Ada saja pertolongan Tuhan buat saudara dan saya. Nah, jadi ini kutuk-kutuk kegagalan dalam hidup kita, pribadi kita harus dibuang. Dipatahkan. Ayat 7 dan 8, saudara. Ayat 6. Ayat 6 itu firman Tuhan bilang gini. Dan aku akan memberi damai sejahtera. Ada damai dalam hatimu. Engkau tidak paranoid. Kamu gak ketakutan. Gak lelah, gak capek. Kamu lihat keadaan begini. Kamu ada damai hatimu. Ada sukacita. Wah, ini bagaimana? Memang jenuh. Saya tahu pasti sudah. Tapi ada damai dalam hatimu. Kamu bisa lakukan sesuatu. Menurut saya berpikir terus setiap saat. Setiap hari saya berpikir terus. Karena kenapa? Ini penting sekali, saudara, untuk memaknainya. Jadi untuk apa kita berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan hari ini? Ada damai. You gak perlu takut lagi. Karena kenapa? Ada damai dalam hatimu. Engkau tidak menyembah berhala. Engkau menghargai kekudusan Tuhan. Maka damai itu diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Nah, ini penting sekali, saudara, untuk pahami ini. Kalau nggak engkau jadi paranoid. Orang yang paranoid, ketakutan, pasti dia ada masalah dalam diri dia. Kalau dia nggak ada masalah dalam diri dia nggak mungkin takut. Dia nggak mungkin cemas, saudara. Ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, musuhmu akan dikalahkan. Ayat 9, keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Waduh, hebat sekali. 7, 8. Kamu akan mengejar musuhmu. Dan mereka akan tewas di hadapanmu. Hebat. Tuhan menjadi pemenang. Menjadi penolongmu. Dia adalah panglima yang di depan. Yang menyelamatkan saudara. Waduh, hebat sekali, saudara. Keturunanmu akan diberkati Tuhan di ayat 9. Dan aku akan berpaling kepadamu. Dan akan membuat kamu beranak cucu. Serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Jadi kalau hari ini orang tua, kita sebagai orang tua, kita sudah putuskan kutuk itu, saudara. Maka anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Ya, keturunannya pasti akan diberkati Tuhan. Yuk habis ini berdoa, tumpangkan tangan kepada anak-anakmu. Tumpangkan tangan ke suamimu, istrimu. Suami istri hari ini bergandengan tangan minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini engkau selalu ribut ngomong tentang cerai, ribut ini segala macam, saudara. Saya kasih tahu, karena ada masalah di masa lalu kegagalan, itu kutuk yang harus dilepaskan. Itu harus dibuang, kalau tidak, saudara, setiap ribut akan begitu terus. Karena itu kutuk yang jadi bahaya. Maka hati-hati jangan memberikan peluang kepada hal itu. Pak, saya sudah percaya Yesus. Ya, tapi tidak otomatis, harus ada pemulihan total. Dan kalau sudah mengalami pemutusan, ingat baik-baik, jangan memberikan celah untuk hal itu. Saudara, jangan sampai pola pikir kita pola pikir dunia. Nggak boleh begitu. Ayat 10. Ayat 10 firman Tuhan bilang apa? Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Saudara tahu ayat ini apa, ayat 10? Orang yang mengikuti ketetapan Tuhan, yang mengikuti aturan main daripada Tuhan, saya kasih tahu. Berkat di tahun yang lalu, untungmu, tahun lalu, sekarang dipakai hari ini. Tahun ini. Kamu isi nih, dalam keadaan krisis begini, kamu isi nih. Untung yang kemarin tuh kamu isi sekarang. Nah, ketika kamu isi sekarang, untung yang hari ini, ya saya kasih tahu sama saudara. Nanti Tuhan akan isi berkat yang baru. Nah, itu dia, kalimatnya di situ. Ada aja pertolongan Tuhan. Maka sebenarnya saudara, kita mau jujur nih.
Krisis ekonomi ini kan baru jalan kan, peristiwa ini kan baru jalan 3 bulan ya. 3 bulan ya, kalau buat di Indonesia 2 bulan, 3 bulan ya saudara. Mulai terjadi ada goncangan dikit dalam masalah ekonomi. Tapi kan saudara sudah dapat cuan berapa tahun di belakang dalam usaha bisnismu. Seharusnya kan tabunganmu sudah banyak. Tuh duit itu juga kamu nggak bisa buat apa-apa. Kamu mau simpen di mana? Taruh di bank. Mau di mana? Nggak bisa diapa-apain juga. Ya mau nggak mau sekarang kasih karyawan berkat. Kamu PHK dia, takut kan nggak bisa kasih makan dia. Ya, keruk dulu keuntungan itu. Dalam firman Tuhan itu apa? Yang lama itu diambil dulu, ditaruh dulu. Nanti yang baru diberikan oleh Tuhan. Itu yang ngomong firman, ayat 10. Dia bilang kepada bangsa Israel. Ayat 11 dan 12 sampai 13. Firman Tuhan bilang begini. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ada omnipresent, hadirat Tuhan di rumahmu. Maka engkau sedang menghadirkan di rumahmu kingdom of God. Kerajaan Allah hadir di rumahmu. Engkau sedang merasakan omnipresent, hadirat Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan bilang apa? Kamu akan menjadi umatku. Engkau akan menjadi umatku pemenang. Oleh karena itu semua yang menyaksikan live Instagram ini, saya tahu pertanyaan banyak saudara. Dan saya mau ingatkan bagi kita semua, yaitu apa? Harus ada pemutusan kutuk. Ada beberapa pertanyaan, di ayat 13 itu Tuhan sebagai pembelaku. Ada beberapa pertanyaan yang baik yang saya akan bahas saudara. Shalom Pak, apa bedanya berkat dengan kutuk? Memang masih ada kutuk? Masih kutuk. Tadi saya sudah jelaskan buat saudara. Shalom Pak, memarahi dengan kata-kata kotor kepada anak, apa itu menjadi kutuk? Iya, hati-hati saudara. Yuk jangan ngomong bahasa-bahasa negatif kepada anakmu. Anakmu nakal, kamu bilang gini, yuk gak jadi apa-apa yuk. Hidupmu gak jadi apa. Hati-hati itu bahasa kutuk loh. Kamu lihat anakmu cewek malas-malasan tidur bangun siang, kamu jauh dari jodoh loh. Dan bahasa itu ditarik. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa kita ketika emosional itu saudara kelontar tuh. Hati-hati. Tadi kan saya dibilang kutuk itu artinya doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada orang. Kamu benci sama istrimu, udah lo pergi aja tuh, bawa cowok lain. Hati-hati tuh bahasa kutuk lo emosi boleh begitu, nanti dia bawa cewek lain lo. Cowok lain lo, rempong lo. Lu bawa cewek lain, hati-hati jangan bahasa-bahasa itu keluar. Iblis tangkap tuh, jadi kenyataan ntar. Hati gue gak nyaman sama lo, dibuat gak nyaman beneran lo ntar. Suami istri udah baik-baik ngomong, udah kayaknya udah lama mah gak ribut lo ntar. Gue kasih tau lo. Makanya gue bilang hati-hati banget nih bahasa ini nih. Ngeri. Maka kita harus benar-benar gunakan kata-kata yang positif saudara. Apakah umat Kristen ini layak untuk mempercayai karma? Saya nggak mau bahas itu. Pak, apakah benar ada dosa keturunan? Kalau ada, bagaimana cara untuk lepas dari dosa tersebut? Saudara temui gembalamu. Nanti ya, telepon gembalamu untuk saudara putuskan. Atau saudara berdoa. Kalau kamu sudah dalam Tuhan, kamu berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya tahu orang tua saya dulu nyembah berhala. Kami mau patahkan dalam nama Yesus. Saya tahu Tuhan, keluargaku dulu broken home, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Jadi kutuk itu diputuskan supaya tidak terjadi dalam hidupmu. Dan anakmu juga kamu harus doakan supaya dia tidak terjadi apa yang kamu alami. Itu penting saudara. Kalau enggak jadi berkembang terus. Apa itu kutuk keturunan Pak? Udah tadi saya kasih tahu. Jadi sering sekali kita tidak berbuat, tapi karena orang tua kita berbuat, dampaknya ke kita. Nah ini harus ada pemulihan total. Kalau enggak kita jadi masalah terus saudara. Nah, saudara akan jatuh terus, akan ini apa segala macam ini segala. Saudara gonta-ganti terus pasangan saudara. Cerai satu ini lari ke sini ke segala macam. Aduh repong jadinya. Hubungan seksnya sudah nggak normal. Aduh melakukan dengan cara apapun saudara kamu lakukan. Yuk pasti ada penyembahan berhala dalamnya. Benarkah kutuk itu bisa ditengking? Ya pasti bisa ditengking dalam nama Yesus. Tapi jangan asal tengking terus. Dikit-dikit tengking, dikit-dikit tengking. Yang paling penting kalau sudah pemutusan, jangan membuat celah lagi terhadap kutuk itu. Itu yang penting sekali. Bagaimana membedakan itu berkat atau kutuk? Ini ada yang nanya sama saya. Pak, kenapa orang fasik yang tidak percaya Tuhan, kok dia dapat berkat? Iya, saya tadi udah bilang.
Dia dapat berkat, dia kerja keras, dia dapat berkat, iya. Tapi berkat iblis bisa kasih, saudara. Tapi dia tidak ada damai, dia takut. Ketakutan ada dalam diri dia. Dia cemas, dia takut mati dan segala macam. Biasanya begitu, saudara. Apa anak Tuhan yang sudah lahir baru pasti dibebaskan dari kutuk-kutuk keturunan tanpa perlu pelepasan? Harus ada pelepasan. Tidak boleh tidak ada pelepasan. Harus ada pelepasan. Tidak automatically. Dia ya oke, tapi harus ada penyelesaian. Itu namanya adalah konseling pastoral. Maka saya kalau melayani orang yang mau menikah, saya tanya, keluargamu bagaimana? Baik nggak? Rumah tangga papamu baik nggak? Oke. Nggak, kamu nggak dari keluarga berketurunan? Nggak. Kalau dari keluarga berketurunan, kita harus patahkan kutuk itu. Supaya tidak terjadi oleh mereka. Maaf Pak Pendeta, mohon pencerahan. Kalau murtad itu gimana? Oh beda, nanti murtad kita akan bahas konteks yang berbeda. Tema yang berbeda. Pak, apakah boleh kalau kita menyebut Tuhan sebagai persugihan kita? Nggak boleh. Persugihan itu kan kamu pergi ke satu tempat dan segala macam, nggak bisa. Tuhan itu adalah tempat perlindunganmu, iya. Dia tempat di mana engkau membutuhkan sesuatu, iya. Dia sebagai tempat pengungsianmu, iya. Dalam Nahum 1 ayat 7. Itu jelas dicatat dalam Alkitab. Tuhan adalah perisaimu, iya. Dia kota bentengmu, iya. Kamu berbicara apapun nama dia, boleh, saudara. Pak, apakah COVID ini berkat atau kutuk? Di satu sisi ada yang diberkati, di satu sisi ada yang lain dikutuk. Makanya saya udah bilang tadi. Dalam situasi hari ini kelihatan, saudara, mana orang diberkati, tetap terus orang yang terjadi masalah ada juga di situ. Makanya saya bilang, ini kan akan penyaringan, saudara. Kambing dan domba disaring sekarang. Ilalang dan gandum disaring sekarang. Saudara kapan tahu selesai? Nanti karantina bisa, ini masa ini bisa isolasi ditambah lagi 2 minggu. Sampai selesai, paranoid semua. Ini lembaga internasional takut-takutin, goblin. Apa sih begitu? Kita harus positif. Kita jaga memang, tidak boleh salaman iya, pakai masker iya, semua keluar jaga seperlunya. Kalau ada keperluan apapun, kalau yang lain nggak boleh, saudara. Jadi ikutin aturan main pemerintah. Tapi jangan sampai paranoid. Karena setan bisa masuk ke situ. Saudara, waktu sudah mau habis. Tinggal 5 menit lagi. Saya maunya panjang terus, saudara, ngomong ini. Dan ini banyak pertanyaan yang menarik. Yang harus saya jawab, saudara. Saya tidak tahu apakah saya harus lanjutkan ini. Tetapi saudara, kalau seandainya saudara ada bagian yang ingin saya mau bantu apapun, saudara didoakan, ya saya mau doakan saudara juga. Itu boleh masuk ke DM saya aja. Dan saya akan bantu saudara. Tapi yang paling penting hari ini ada jelasnya. Pak, kalau ortu pegang 10 dukun, suhu. Saya anaknya. Walau saya sudah lahir baru, bisa ikut kena kutuk? Bisa, Bu. Harus diputuskan, Bu. Karena tuh 3-4 keturunan. Ibu harus putuskan itu kutuk. Supaya apa? Supaya tidak terjadi buat ibu dan anak-anak ibu. Saya tahu nih seorang ibu. Jadi orang tua kita pegang patahkan kutuk itu, Bu. Nah, harus ada pemulihan total. Ini apa? Saya dari pasar susuk nih, Pak. Nah, susuk ini dari SMP. Terus bagaimana, Pak? Saya udah dalam Tuhan. Berdoa pelepasan. Turun lepas dulu itu, saudara. Jadi ini kita penting namanya pemulihan total dalam hidup kita. Supaya berkat itu diturunkan buat kita. Pertolongan itu ada. Saya kasih tahu berkat yang tadi dibilang apa? Kemurahan Tuhan, hadiah yang diberikan Tuhan yang membawa kebaikan. Ini tidak bicara materi. Yang membuat hidupmu tuh makin baik. Ada damai, ucapan syukur. Kalau bicara tentang duit datang, itu lain lah ceritanya. Ini masalah hati nih. Jadi menghasilkan kebaikan dalam hatimu gitu loh. Hidupmu jadi lebih baik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, ini penting sekali untuk kita bahas berikutnya. Nah, saya akan bahas nanti meningkat, saudara. Apakah nanti akan dilakukan tiap hari? Saya akan lihat juga, saudara, dari tadi polling yang tadi. Saya akan coba untuk berdiskusi dengan keluarga. Apakah tetap saya jalankan atau tidak. Tapi saya akan mau supaya saudara paham dulu tentang hal ini. Oleh karena itu nanti kita akan bertemu juga di ibadah Sabat Shalom kita setiap hari Sabtu jam 7 malam. Di YouTube channel saya, yaitu Petra Vanggide Official. Saudara bisa ikut Sabat Shalom. Karena hari Minggu biasanya ada di ibadah online saudara masing-masing dan live streaming dari gereja saudara. Doa saya, saudara, supaya saudara sekalian semua, saya tahu nih banyak yang mau bertanya, ada 47. Ini ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Nanti saya akan masuk ke Insta Story apa. Saya nanti ada satu momen saya akan mau jawab pertanyaan buat saudara semua. Nah, hari ini saya mau berdoa dulu buat saudara. Tidak ada lagi kutuk dalam rumah tanggamu. Tidak ada lagi kutuk keturunan dalam hidup pribadimu. Supaya Tuhan bebaskan.
Nanti saya akan masukkan ke Instastory apa-apa saja yang saya akan dapat dan saya akan memberikan kepada saudara. Kalau saudara mau bertanya lagi, masuk ke DM saya. Dan kemudian nanti saya akan menyelesaikan buat saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara boleh taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa, saudara. Bapa, terima kasih. Kalau mereka setelah mendengarkan materi ini, dan mereka tahu bahwa mereka hidup di dalam sebuah kutuk di masa lalu, keluarganya atau dia pribadi, hari ini Tuhan, kutuk itu diangkat dalam nama Yesus. Tidak ada kutuk keturunan. Diangkat dan dibebaskan. Sehingga penderitaan mereka tidak terjadi, Tuhan. Dipersingkat oleh Tuhan. Maka Tuhan turunkan berkat buat mereka. Satu persatu diberkati Tuhan. Anak-anaknya diberkati. Suaminya diberkati. Istrinya diberkati. Orang tuanya diberkati Tuhan. Cucunya diberkati oleh Tuhan. Dan Abah berdoa, Indonesia ditarik setiap kutuk itu. Tidak ada penyembahan berhala. Bangsa-bangsa juga demikian. Supaya bangsa-bangsa dan bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah kami semua yang mengikuti live Instagram ini Tuhan, kami makin mencintai Tuhan. Kami mau menghargai waktu Sabat-Mu Tuhan. Kami juga mau menghargai kekudusan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak terikat dengan kuasa gelap dan berhala apapun. Oleh karena itu hari ini semua sudah diputuskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Karena kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kami. Engkau sudah tersalib, mati. Engkau bangkit, bahwa kutuk sudah dipatahkan. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, engkau telah dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan, diampuni dosamu. Maka tidak ada lagi kutuk dalam rumah tanggamu. Karena dia sudah bangkit untuk mengalahkan semua itu. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, segala sesuatu yang saya akan informasikan dari Instastory saya. Dan saya yakin dan percaya, saya akan melihat dan saya merenungkan waktu yang tepat untuk memberikan tema lagi buat saudara. Tetap kuat dalam Tuhan, positive thinking, tetap ada damai dalam hidupmu. Kita akan temu hari Sabtu dalam ibadah Sabat Shalom di YouTube channel. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.